Halo ayah dan bunda hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Terima kasih banyak sudah berkunjung dan meluangkan waktu di video ini untuk ayah dan bunda yang baru pertama kali mampir ke channel Sarjana Pendidikan. Selamat datang dan semoga betah ya. Pernahkah Anda merasa lelah, bingung, atau bahkan menyesal setelah meluapkan emosi di depan anak? Atau mungkin Anda sedang mencari jalan keluar dari pergulatan batin yang tak kunjung usai, seperti kecemasan dan perubahan suasana hati yang drastis? Dalam perjalanan parenting, tak jarang kita dihadapkan pada tantangan yang menguras energi. Amarah yang tak terkendali bisa meninggalkan luka pada buah hati, bahkan memengaruhi perkembangan otaknya. Tapi, bagaimana jika ada cara untuk menyembuhkan luka itu dan mencegahnya terjadi lagi? Dan bagi Anda yang mungkin sedang bergulat dengan diri sendiri, mencari pemahaman tentang watak, atau bahkan menghadapi diagnosis seperti borderline personality disorder BPD, seringkali terasa seolah berjalan sendiri dalam kegelapan. Namun, apakah benar tidak ada harapan tanpa biaya terapi yang mahal? Di video ini, kita akan menyelami kajian parenting yang mendalam bersama Dr. Aisyah Dahlan. Beliau akan mengungkap dampak tersembunyi amarah orang tua pada anak dan yang terpenting, memberikan panduan praktis tentang bagaimana menyembuhkan anak dan diri kita sendiri dari siklus emosi negatif. Kita juga akan membahas perspektif baru tentang borderline personality disorder dan bagaimana memahami watak diri bisa menjadi kunci penyembuhan. Siap untuk menemukan solusi dan pencerahan yang mungkin selama ini Anda cari? Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin tahu dari kota mana ayah dan bunda menonton video ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sarjana Pendidikan agar Anda tidak ketinggalan berbagai tipe dan ilmu terbaru dari kami. Dan pastikan juga tonton video kami yang lain agar ayah dan bunda hebat tidak ketinggalan berbagai tipe dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. 1. Amarah orang tua. Luka tak terlihat pada otak anak dan jalan menuju pemulihan. Narator, pernahkah Anda merasa seolah terjebak dalam lingkaran setan? Sebuah momen frustrasi yang memuncak, lalu bentakan yang lepas kendali, diikuti penyesalan mendalam. Kita semua menginginkan yang terbaik untuk buah hati, melihat mereka tumbuh cerdas, bahagia dan penuh percaya diri. Namun, apa jadinya jika emosi yang tak terkendali justru meninggalkan jejak yang jauh lebih dalam, bahkan mengubah arsitektur otak mereka? Mari kita selami lebih jauh dampak amarah orang tua dan bagaimana kita bisa menyembuhkan luka tak terlihat ini. Memahami dampak amarah yang tersembunyi. Bukan rahasia lagi, menjadi orang tua adalah sebuah perjalanan penuh tantangan. Tekanan pekerjaan, masalah keuangan, atau sekadar lelah fisik bisa memicu ledakan emosi yang tak terduga. Namun, tahukah Anda bahwa amarah, cubitan, hardikan, bentakan, atau bahkan pukulan ringan pada anak, terutama di usia SD yang rentan, bisa memiliki konsekuensi yang jauh melampaui tangisan sesaat? Ini bukan hanya soal perasaan. Ini tentang sains di balik otak mereka yang sedang berkembang pesat. Penelitian menunjukkan bahwa saat anak terpapar amarah berulang, otak mereka mengalami sesuatu yang disebut loncatan listrik terlalu cepat. Bayangkan sebuah sirkuit yang mengalami overload. Ini bukan sekadar kiasan. Ini adalah fenomena neurologis yang dapat merusak saraf-saraf penting dan mengganggu koneksi antar neuron yang vital untuk pembelajaran dan regulasi emosi. Anak-anak kecil masih dalam tahap kritis pembentukan jaringan otaknya, menjadikan mereka sangat rentan terhadap stres emosional semacam ini. Dampak dari loncatan listrik ini sungguh mengerikan. Anak-anak yang sering mengalami perlakuan ini berisiko tinggi mengalami penurunan kecerdasan. Kemampuan mereka untuk fokus, memproses informasi, dan memecahkan masalah bisa terhambat. Selain itu, mereka juga cenderung memiliki gangguan emosi yang signifikan, seperti kesulitan mengelola kemarahan mereka sendiri, kecemasan berlebihan, atau bahkan depresi. Dalam kasus yang lebih parah, paparan amarah kronis dapat berkontribusi pada gangguan mental serius di kemudian hari. Langkah-langkah ajaib untuk penyembuhan anak. Lalu, bagaimana kita bisa memulihkan hati dan pikiran anak yang mungkin sudah terluka? Kabar baiknya, ada jalan. Proses penyembuhan dimulai dengan sebuah langkah yang mungkin terasa sulit, namun sangat krusial, berhenti marah. Ini adalah fondasi utama
yang harus kita bangun kembali. Tanpa komitmen ini, upaya lain akan terasa seperti membangun di atas pasir. Ini adalah janji untuk diri sendiri dan untuk buah hati Anda. Setelah kita berhasil mengendalikan amarah, datanglah momen permintaan maaf yang tulus dan spesifik. Jangan hanya mengatakan maaf ya, nah, tanpa konteks. Sebutkan secara jelas kejadian yang membuat Anda marah, dan alasan Anda melakukannya bukan untuk membenarkan, tetapi untuk memberi konteks emosi Anda. Misalnya, maafkan ibu tadi pagi sudah membentak, karena kamu tidak mau mandi. Ibu khawatir kamu terlambat sekolah. Dengan detail ini, Anda membantu anak merevisi memorinya, menggantikan ingatan traumatis dengan pemahaman dan empati. Selama proses ini, perhatikan dengan seksama respons anak. Jika mereka masih menunjukkan tanda-tanda kesal, sedih, atau menarik diri, ini saatnya untuk memperdalam permintaan maaf Anda. Duduklah bersama mereka, peluk dan ulangi penyesalan Anda dengan lebih banyak penjelasan dan empati. Memberikan makna baru pada pengalaman negatif ini, seperti ibu marah, karena ibu sangat menyayangimu dan tidak ingin kamu celaka, secara ajaib dapat menciptakan sambungan saraf baru di otak anak. Ini adalah proses rewiring positif yang menggantikan luka lama dengan fondasi kepercayaan dan pemahaman yang lebih kuat. Mencegah amarah, kunci menuju parenting penuh kasih. Tentu saja, pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Untuk mencegah kemarahan kembali membayangi dinamika keluarga Anda, mulailah dengan perencanaan yang matang. Di malam hari, luangkan waktu sebentar untuk menyusun agenda esok hari. Tentukan prioritas. Pisahkan mana yang mendesak dan mana yang bisa ditunda. Dengan peta jalan yang jelas, Anda akan merasa lebih tenang dan terkontrol, mengurangi pemicu stres yang seringkali berujung pada ledakan emosi. Pahami pula sebuah hierarki penting dalam rumah tangga yang seringkali terlupakan. Urusan suami adalah nomor 1, kemudian urusan anak, baru setelah itu urusan rumah tangga lainnya. Ketika hubungan dengan pasangan harmonis, fondasi keluarga akan kokoh, yang pada gilirannya akan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan damai bagi anak-anak. Prioritas yang jelas ini membantu mengurangi beban mental dan emosional yang sering memicu amarah. Terakhir, tanamkan dalam hati Anda sebuah kesadaran mendalam, setiap ilmu, nilai dan kasih sayang yang Anda ajarkan kepada anak adalah amal jariah yang tak akan pernah putus. Ini bukan sekadar tugas, melainkan investasi abadi untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Dan yang terpenting, peluklah filosofi bahwa hidup ini adalah tentang memberi dan bermanfaat bagi sesama, dimulai dari lingkaran terdekat kita keluarga. Dengan prinsip-prinsip ini, semoga kita semua bisa menjadi orang tua yang lebih sabar, penuh kasih, dan mampu membimbing anak-anak kita menuju masa depan yang cerah, cerdas, dan penuh kedamaian. 2. Mengatasi borderline personality disorder (BPD), sebuah harapan di tengah tantangan. Pernahkah Anda atau orang terdekat merasa seperti menaiki roller coaster emosi yang tak berujung? Satu momen terasa bahagia melambung, namun sedetik kemudian jatuh terjerembab dalam kesedihan, kemarahan, atau kekosongan yang menyesakan, fluktuasi suasana hati yang ekstrem, hubungan yang intens, namun rentan berantakan, citra diri yang labil, dan impulsivitas yang sulit dikendalikan. Jika ini terdengar familiar, mungkin Anda tidak sendiri. Inilah beberapa gambaran umum dari borderline personality disorder (BPD), sebuah kondisi kompleks yang seringkali disalahpahami. Ketika diagnosis BPD ditegakkan oleh psikiater, tak jarang muncul rasa cemas dan keputusasaan, terutama saat dihadapkan pada kenyataan biaya terapi yang mungkin tidak sedikit. Pikiran tentang pengobatan jangka panjang dan kebutuhan akan bantuan profesional bisa terasa sangat membebani. Namun, penting untuk diingat bahwa diagnosis bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perjalanan menuju pemahaman diri dan pemulihan. Dr. Aisyah Dahlan, dalam kajiannya, memberikan perspektif yang sangat mencerahkan mengenai BPD. Beliau menjelaskan bahwa BPD memiliki tingkatan, tidak selalu berada pada level yang paling parah. Ini adalah kabar baik, karena berarti ada spektrum keparahan yang berbeda. Dan tidak semua kasus membutuhkan intervensi medis yang sama intensifnya. Pemahaman ini membuka pintu bagi berbagai pendekatan penanganan yang lebih sesuai dengan kondisi individu. Jika gejala BPD yang dialami masih tergolong ringan dan individu masih mampu menemukan ketenangan serta kontrol diri melalui praktik spiritual seperti sholat atau ibadah lainnya, ada kemungkinan besar bahwa akar masalahnya bukanlah gangguan neurologis yang parah.
dalam banyak kasus. BPD pada tingkat ini seringkali muncul karena individu belum sepenuhnya mengenal wataknya sendiri. Ini yang Dr. Aisyah sebut sebagai gangguan kepribadian ambang, sebuah kebingungan identitas yang mendalam. Solusinya, menurut Dr. Aisyah, adalah dengan berinvestasi pada pemahaman diri yang mendalam. Luangkan waktu untuk mempelajari karakteristik dasar watak Anda, apa kekuatan dan kelemahan yang Anda miliki, serta bagaimana Anda cenderung bereaksi terhadap situasi tertentu. Menerima diri apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, adalah langkah pertama yang krusial menuju stabilitas emosional. Ini adalah perjalanan penemuan diri yang akan memberdayakan Anda. Namun, bagaimana jika gejala BPD sudah pada tahap yang lebih serius, di mana gejolak emosi terasa tak terkendali dan sangat mengganggu fungsi harian? Pada kondisi ini, mungkin diperlukan intervensi medis berupa obat-obatan kimia. Obat-obatan ini berfungsi untuk membantu menstabilkan loncatan listrik dan keseimbangan hormon di otak, yang bisa menjadi faktor penyebab fluktuasi emosi ekstrem. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan sebuah pilihan bijak untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan. Penting untuk membedakan antara kebutuhan akan terapi dan obat-obatan. Jika seseorang masih memiliki kapasitas untuk mengikuti seminar, memahami materi yang disampaikan, dan merenunginya dengan mudah, ini adalah indikator positif. Hal ini menunjukkan bahwa bagian kognitif otak masih berfungsi dengan baik, dan kemungkinan besar masalah utama ada pada kurangnya pemahaman mendalam mengenai watak diri dan cara mengelolanya. Maka, bagi Anda yang mungkin sedang mencari jalan keluar dari BPD, mulailah dengan langkah kecil namun signifikan. Investigasi diri. Telusuri siapa diri Anda, mengapa Anda bereaksi seperti itu, dan apa yang memicu gejolak emosi Anda. Ada banyak sumber daya di luar sana, buku, artikel, dan kajian seperti yang disampaikan Dr. Aisyah Dahlan, yang bisa menjadi panduan awal Anda. Ingatlah, pemulihan BPD adalah sebuah maraton, bukan lari cepat. Ini membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan belas kasih terhadap diri sendiri. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang terdekat atau komunitas yang memahami perjalanan Anda. Setiap langkah kecil menuju pengenalan diri adalah kemenangan besar dalam perjuangan melawan BPD. Pada akhirnya, harapan selalu ada. Dengan pemahaman yang tepat tentang watak diri, penerimaan terhadap kondisi, dan jika diperlukan, bantuan profesional, Anda bisa menemukan stabilitas, membangun hubungan yang lebih sehat, dan menjalani hidup yang lebih seimbang. Ini adalah perjalanan menuju diri Anda yang seutuhnya diri, yang damai dan berdaya. Amarah orang tua dan BPD, memahami luka tersembunyi, dan jalan menuju pemulihan diri. Narator, pernahkah Anda merasa terperangkap dalam siklus frustrasi dan penyesalan setelah ledakan amarah? Atau mungkin Anda bergulat dengan roller coaster emosi yang tak berujung seperti dalam kasus borderline personality disorder BPD? Banyak dari kita mendambakan harmoni dalam keluarga dan keseimbangan dalam diri, namun seringkali emosi yang tak terkendali meninggalkan jejak yang tak terlihat, bahkan memengaruhi otak dan jiwa. Artikel ini akan merangkum dampak serius amarah orang tua pada anak dan memberikan panduan praktis untuk penyembuhan, serta menawarkan harapan bagi mereka yang menghadapi tantangan BPD. Dampak amarah pada anak, luka tak terlihat pada otak. Amarah orang tua dalam bentuk bentakan, cubitan, atau hardikan, bukanlah sekadar luapan emosi sesaat, terutama pada anak usia SD yang otaknya masih berkembang pesat. Paparan amarah berulang dapat memicu loncatan listrik terlalu cepat di otak. Ini adalah fenomena neurologis yang dapat merusak saraf penting, mengganggu koneksi antar neuron, dan berdampak serius pada kemampuan belajar dan regulasi emosi. Konsekuensinya mengerikan, anak berisiko mengalami penurunan kecerdasan. Gangguan emosi signifikan seperti kecemasan berlebihan atau depresi, bahkan dalam kasus parah, dapat berkontribusi pada gangguan mental serius di kemudian hari. Luka ini tak terlihat, namun dampaknya bisa abadi pada perkembangan kognitif dan emosional anak. Menyembuhkan dan mencegah, membangun kembali hubungan dan diri. Ada harapan untuk menyembuhkan luka ini dan mencegahnya terulang. Proses penyembuhan dimulai dengan langkah krusial, berhenti marah. Setelah itu, ikuti dengan permintaan maaf yang tulus dan spesifik atas kejadian yang telah terjadi, membantu anak merevisi memori traumatisnya. Perhatikan respons anak. Jika mereka masih diam,
Perdalam permintaan maaf dan berikan konteks penuh kasih, seperti ibu marah karena sangat menyayangimu. Tindakan ini secara ajaib dapat menciptakan sambungan saraf baru di otak anak, menggantikan luka lama dengan fondasi kepercayaan. Untuk mencegah amarah, perencanaan matang agenda harian sangat penting. Pahami hierarki prioritas, keharmonisan dengan pasangan adalah fondasi. Diikuti kebutuhan anak, baru urusan rumah tangga lain. Sadari bahwa setiap ajaran baik adalah amal jariah. Dan peluk filosofi bahwa hidup ini adalah tentang memberi dan bermanfaat bagi sesama, dimulai dari keluarga. BPD memahami tingkatan dan mencari solusi. Bagi mereka yang bergulat dengan borderline personality disorder BPD, perjalanan emosional sering terasa seperti roller coaster. Diagnosis BPD seringkali membawa kecemasan, terutama terkait biaya terapi. Namun, Dr. Aisyah Dahlan menjelaskan bahwa BPD memiliki tingkatan. Jika gejala masih ringan dan individu masih mampu menemukan ketenangan melalui praktik spiritual seperti sholat, ada kemungkinan akar masalahnya bukan gangguan neurologis parah, melainkan kurangnya pengenalan watak diri. Solusinya adalah investigasi diri mendalam, pelajari karakteristik, kekuatan, dan kelemahan watak Anda. Menerima diri sendiri adalah kunci menuju stabilitas emosional, harapan, dan pemulihan. Jika gejala BPD sudah parah, intervensi medis berupa obat-obatan kimia mungkin diperlukan untuk menstabilkan loncatan listrik dan hormon di otak. Ini adalah pilihan bijak untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Namun, jika seseorang masih bisa mengikuti dan memahami kajian, itu adalah indikator positif bahwa masalah utama mungkin terletak pada kurangnya pemahaman mendalam tentang watak diri dan cara mengelolanya. Ingatlah, pemulihan BPD adalah maraton yang membutuhkan kesabaran dan belas kasih dengan pemahaman yang tepat tentang watak diri. Penerimaan terhadap kondisi, dan jika perlu, bantuan profesional, Anda dapat menemukan stabilitas, membangun hubungan yang lebih sehat, dan menjalani hidup yang lebih seimbang. Harapan selalu ada untuk diri yang damai dan berdaya. Dengan terlibat aktif dalam pendidikan anak, ayah dan bunda tidak hanya membantu anak meraih prestasi akademik maupun non-akademik, tetapi juga menanamkan kecintaan pada belajar seumur hidup dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang gemilang. Mari kita terus belajar bersama anak, tumbuh bersama mereka dan menjadi pendukung utama dalam setiap langkah perjalanan pendidikan mereka. Mungkin itu dulu ayah ibu hebat yang bisa sarjana pendidikan bagikan hari ini. Bantu koreksi di kolom komentar ya jika ada penjelasan sarjana pendidikan yang keliru. Ayo bersama-sama tingkatkan channel Sarjana Pendidikan untuk ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.